Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pertemuan ke-13 teman-teman semuanya. Jadi tinggal beberapa langkah lagi ya, 2 langkah lagi. Setelah ini pertemuan ke-14. Kemudian kita review ya Zoom. Di pertemuan ke-15 jangan lupa pertemuan ke-15 kita Zoom ya teman-teman semua ya. Nah, baru kalian nanti UAS. Nah, pertemuan ke-13 ini kita mau bahas sumber data. Ibu akan kecilkan dulu deh ininya ya, biar terlihat. Nah, segini cukup ya teman-teman semua ya. Menurut Webster New World Dictionary, data adalah things known or assumed. Yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta atau bukti. Dengan demikian data yang dianggap mempunyai 2 arti. Yang pertama yaitu pernyataannya atau statementnya tentang sesuatu yang sudah terjadi akan tetapi belum diketahui, belum dilaporkan ya, sering disebut sebagai hipotesis, belum kita lakukan analisis walaupun sudah terjadi. Nah, kemudian suatu pernyataan yang tentang sesuatu yang memang belum terjadi bisa kita sebut ramalan atau forecasting. Contohnya, seseorang ditanya berapa sih umurnya dan dia menjawab umurnya 35 tahun dari data yang ada. Nah, kemudian kepala Bulog menganggap bahwa persediaan beras cukup dari data yang sudah ada. Nah, ini bisa disebut dengan data yang bisa saja belum terjadi atau meramal. Ya kira-kira saya umurnya 35 tahun walaupun kita belum ulang tahun misalkan kayak gitu ya. Di tahun ini kita 35 tahun. Ya meramal kan ada 35 tahun berapa bulan atau kurang dari 35 tahun gitu kan. Nah, kemudian data ini dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Seperti data penduduk, ya, memberikan gambaran tentang suatu keadaan di mana persoalan dari penduduk tersebut seperti bagaimana perkembangannya, jumlahnya berapa, laki-laki atau perempuan berapa berdasarkan data pendidikannya, berapa yang S1, berapa yang S2, atau mungkin lulusan SMA, seperti itu. Dan bagaimana penyebarannya, ya, seperti data-data yang ada di BPS. Gitu. Ini biasa data-data penduduk seperti ini adanya di Badan Pusat Statistika. Nah, kemudian ada juga yang data merupakan alat bagi pengambilan keputusan untuk dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan. Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang baik juga. Ya, seperti harus jujur, pandai, dan berani membuat keputusan yang objektif. Di mana keputusan tersebut didasarkan atas data yang baik, data yang ada, bukan data yang sebenarnya diada-adakan gitu. Data yang baik itu seperti apa? Tentunya yang bisa kita percaya kebenarannya, reliable nggak gitu. Kemudian tepat waktu nggak? Kalau memang ada real time-nya, ada waktunya yang mana itu ada di periode tahun sekian sampai dengan sekian yang harus jelas gitu. Takutnya keadaan itu akan berubah kalau kita tidak memberikan gambaran waktunya, kapan,
tentunya nggak bisa kita gunakan secara terus-menerus, karena apalagi terkait dengan perkembangan masyarakat tentunya beda gitu. Dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. Terkait dengan hubungan data dan riset. Nah, riset pada dasarnya adalah usaha mencari data yang akan dipergunakan untuk mengetahui sesuatu atau untuk menguji suatu hipotesa, serta untuk memecahkan suatu persoalan tertentu. Nah, tentunya ketika kita melakukan riset atau kita melakukan penelitian, kita memerlukan data-data yang akan kita pergunakan. Nah, maka dari itu untuk bisa meriset, kita harus menguji dari suatu hipotesa tersebut untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita ingin gali lagi, gitu. Persoalan tertentu yang kita akan bahas di dalam penelitian. Kemudian data ini adalah bahan baku riset, ya. Jadi memang sangat penting sekali. Kalau tidak ada data, tentunya bagaimana kita membuat sebuah riset. Data dapat terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu data mentah, data diolah, dan data hasil analisa. Data hasil analisa ini mempunyai peringkat paling tinggi karena langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Data berguna untuk apa aja? Mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan dan atau mungkin persoalan. Nah, yang kedua, membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Ya, jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita ingin teliti atau kita ingin riset dengan kita menganalisis, kemudian dari hasil analisis tersebut kita bisa membuat suatu keputusan yang mungkin bisa memecahkan permasalahan yang ada. Nah, itulah tujuan daripada riset dan juga kegunaan daripada data-data tersebut. Menurut sifatnya, si data ini punya dua jenis, ya. Yang pertama ada yang data kualitatif, ada yang data kuantitatif. Kalau kualitatif, data yang memang nggak berbentuk seperti angka, ya. Jadi contohnya adalah misalkan Jakarta Fair sepi, keamanannya mantap, harganya stabil, karyawan bersemangat, nah penjualannya menurun. Itu adalah data dari kata-kata atau data dari sebuah laporan yang berbentuk kata-kata. Kemudian data kuantitatif itu yang memang berbentuknya seperti angka, ya, seperti harga beras berapa per kilo, terus juga berapa persen sih karyawan ini yang nggak semangat atau yang bersemangat. Nah, rata-rata gaji, upah itu berapa, itu termasuk data-data yang sifatnya kuantitatif atau sifatnya seperti angka. Nah, kemudian menurut sumbernya kita bisa lihat dari sumber internal atau eksternal. Kalau data internal, ya, data tersebut kita ambil di dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Misalnya seperti jumlah karyawan, jumlah modalnya itu berapa, jumlah produksinya berapa, kebutuhannya berapa. Nah, kebutuhan apapun ya yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kalau data eksternal tentunya kita dapatkan bisa dari luar organisasi atau luar dari perusahaan, dapat menggambarkan semua faktor-faktor mungkin yang kira-kira berpengaruh terhadap hasil daripada organisasi itu. Contohnya kayak daya beli masyarakat, ya, itu bisa mempengaruhi penjualan daripada perusahaan. Nah, itu kita bersumbernya dari data-data yang eksternal. Atau mungkin bagaimana perekonomian suatu negara, tingkat perekonomian, kayak gitu. Kemudian dari cara memperolehnya, kita bisa bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Kalau untuk data primer, ya, kita bisa kumpulkan sendiri, gitu ya. Kita kumpulkan sendiri oleh perorangan maupun organisasi langsung melalui objeknya. Contohnya misalnya, di sini Unilever ingin mengetahui konsumsi margarin Blue Band itu secara langsung menghubungi rumah-rumah tangga. Badan Pusat Statistik, nah, pengen mengetahui sesuatu ya langsung menghubungi pasar, ya, ataupun menghubungi
data-data di RW, RT dan sebagainya misalkan. Contohnya. Nah, itu dari data primer. Secara langsung mengumpulkan sendiri. Nah, kemudian kalau datanya sekunder, ini datanya sudah ada di dalam bentukan publikasi, baik itu publikasi dari instansi, organisasi, perusahaan, departemen, BPS, data perbankan, ya, atau mungkin dari instansi manapun. Nah, itu datanya sudah ada, tinggal kita kelola, kita analisis. Nah, itu data sekunder. Nah, seandainya kalau misalkan kalian ingin melakukan penelitian, datanya itu kalian harus dengan menggunakan kuesioner, termasuk nggak ke data yang mana? Termasuk ke data yang primer. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan riset, terus kalian harus mengumpulkan dari respondennya, kalian harus membagikan suatu kuesioner ataupun angket termasuk ke dalam data primer, karena kalian mengumpulkan sendiri, bukan data yang memang sudah ada diberikan oleh perusahaan ataupun instansi. Kemudian, menurut waktu pengumpulannya, data terbagi menjadi, yang pertama, ada data cross-section. Nah, data cross-section ini data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu atau at point of time untuk menggambarkan bagaimana keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut, hanya pada saat itu. Gitu ya. Kemudian, untuk analisa yang didasarkan atas si data cross-section ini disebut sebagai dengan analisa cross-section yang sifatnya statis. Oleh karena itu, tidak memperhitungkan daripada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi memang pada saat itu ya itu datanya, ya. Jadi kalau ada perubahan waktu tidak bisa, ya, yang disebabkan oleh perubahan waktu itu nggak bisa. Jadi memang statis. Kemudian data berkala. Kalau data berkala atau time series, data adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana sih perkembangan dari suatu kejadian atau fenomena yang ada selama periode tertentu. Nah, misalkan contohnya di sini adalah bagaimana perkembangan uang beredar, bagaimana perkembangan harga bahan pokok, perkembangan penduduk dari periode tahun, misalkan tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, bagaimana 2010 sampai 2020 per 10 tahun seperti apa, itu namanya data berkala. Nah, kemudian menurut kondisi atau hubungan atau ketergantungan dengan variabel lain, ada yang data atau variabel terikat. Nah, variabel ini tergantung pada data variabel lain. Nah, kemudian ada juga yang variabel bebas. Variabel bebas ini yang tidak tergantung pada variabel lain. Nah, misalnya di sini adalah data hasil penjualan suatu produk tergantung oleh harga, promosi, distribusi, dan produk itu sendiri. Data hasil penjualan merupakan si variabel terikatnya karena dia bergantung dari yang harga, promosi, distribusi, dan lainnya. Nah, yang menjadi variabel bebasnya yaitu tentunya adalah harga promosi. Nah, itu termasuk ke dalam variabel bebasnya. Ya, biasanya kalau kita sebutkan dalam statistika X1, X2, yaitu variabel bebasnya, ya. Y-nya variabel terikatnya. Kemudian data dapat dipisahkan menurut skala. Nah, skala di sini merupakan suatu prosedur di mana pemberian angka atau simbol lain kepada sejumlah dari ciri suatu objeknya. Atau seperti kita menyatakan sebuah karakteristik lah dari suatu objek tersebut. Nah, skala nominal contohnya, ya. Kalau untuk yang nominal yang paling sederhana di mana angka yang diberikan ini menunjukkan kategori tersebut atau kedudukan atau apapun itu, ya, yang menggambarkan salah satunya. Nah, kalau kita menginginkan ada data terkait dengan jenis kelamin, status, ini bisa kita masukkan skala nominal. Kalau misalkan pria kita tulisnya 1, kalau wanita kita tulisnya 2. Itu skala nominal. Kemudian status juga demikian. Kalau menikah misalkan 1 dan kalau tidak menikah misalkan 2. Itu yang bukan kategori yang lain, ya. Jadi ini hanya kategori pada saat kita melakukan penelitian ini. Untuk jenis kelamin dan status kita berikan yang namanya kategori, ya.
untuk menggambarkan daripada jenis kelamin maupun status. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal ini kita bisa mengurutkan data-data dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi ataupun sebaliknya dengan interval yang mungkin tidak harus sama. Nah, seperti ini sebentar. Contohnya, ketika ada nilai ujian dari 5 siswa, kita bisa mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ya, kita bisa mengurutkan nilai ujian yang paling besar, yaitu misalkan contohnya di sini ada Dania dapat nilainya 95 ataupun misalkan Ratna paling kecil nilainya 40 ya dengan nilai prestasi bla bla bla. Nah, merubah nilai ujian ke nilai prestasi misalnya mempunyai kaidah sebagai berikut. Misalkan contohnya bisa dikategorikan A itu kalau nilainya berapa sih? Bisa dikategorikan B, C, D, E jika nilainya berapa? Nah, ini jarak interval. 0 sampai 55 kita bisa itu yang bisa bilang kita terakhir ya. Nah, yaitu nilainya E. Nah, mulai dari naik satu angka di atasnya 56 sampai 67 ya. D. 68 sampai 75 C, 76 sampai 84 B, 85 sampai 100 A. Ini adalah jarak interval. Kita bisa baginya dan misalkan paling tinggi adalah 100 poin. Nah, yang paling rendah adalah 0. Ketika kita bagi menjadi 5 kategori, ya A, B, C, D, E. Nah, inilah jarak interval yang dapat didapatkan. Seperti kalian waktu itu mungkin pernah belajar statistika pada saat SMA ataupun pada saat kuliah. Kaidah di atas terlihat bahwa jarak interval dari tiap nilai prestasi ini bisa tidak sama. Jika bobot daripada skala ordinal tidak diperhatikan, ia akan menjadi skala nominal. Ya, makanya perlu hati-hati. Jadi bobotnya harus sama, ya 0 sampai 55 gitu. Nah, kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa skala ordinal dapat berperan sebagai skala nominal tetapi tidak pada sebaliknya. Kemudian untuk skala yang interval. Nah, skala interval ini, mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara satu objek dengan objek yang mungkin lainnya itu adalah sama. Nilai prestasi yang tadinya itu kita transfer dalam bentuk huruf ya, A, B, C, D, E, selanjutnya kita berikan bobotnya masing-masing, misalkan 4, 3, 2, 1, atau 0. Sehingga si interval A dan C sama dengan interval C dan E. Nah, interval A dan B sama dengan interval daripada D dan E. Tetapi ada ciri lain yaitu tidak adanya titik 0. Misalkan jika bobotnya 4, kita ubah menjadi A sama dengan 0. Ya, ini tadi ya. Kalau A itu adalah 4, diubah kita menjadi A sama dengan 0. Bukan berarti bahwa nilai prestasi B, C, D, E juga menjadi 0 gitu. Tapi yang kita ubah aja. Nah, tetapi dapat berubah menjadi berturut-turut. Di sini ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ini interval, skala interval. Jika jarak daripada interval pada skala ini tidak diperhatikan, nanti kita bisa saja ini menjadi skala ordinal. Nah. Kemudian untuk skala rasio. Skala ini mencakup ketiga skala yang kita disebutkan di atas ditambah dengan sifat lainnya, yaitu bahwa ukuran ini mempunyai nilai 0 karena adanya titik 0-nya. Maka ukuran untuk rasio dapat kita bikin atau kita buat dalam perkalian maupun pembagian. Contohnya kalau misalkan kayak gini. Di sini ada Agus Salim dan Budi Wasito. Adalah 2 orang karyawan PT Maju yang masing-masing gajinya adalah ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Kita hitung ukuran rasionya. Gaji Budi Wasito ini berapa kali lipatnya dari gaji Agus Salim? Ya, ini 2,5 kali lipatnya. Gaji ini mempunyai titik 0. Misalnya perusahaan tidak menggaji pegawainya karena bangkrut ataupun artinya kedua karyawan bergajinya adalah 0. Nah, ini ya kalau misalkan dengan menggunakan skala rasio. Dengan menggunakan hitungan.
skala rasio. Oke, kemudian untuk yang pertemuan 13 itu terkait dengan sumber data. Ya, nanti bisa kalian lihat-lihat lagi ya bagaimana penelitian kalian ataupun yang nanti mungkin menjadi TA-nya kalian atau skripsinya kalian memerlukannya kira-kira data apa saja ya. Kalau misalkan kalian dari sekarang sudah berpikir untuk penelitian, tentunya akan lebih mudah. Kayak kemarin Ibu coba untuk lihat-lihat kuesionernya gitu kan. Nah, kuesioner yang berkaitan dengan apa yang ingin kalian teliti gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah dari sekarang udah mencari, setidaknya itu mempermudah kalian juga untuk kedepannya nanti ingin melaksanakan penelitian, sudah banyak data-data yang kalian dapatkan gitu ya. Tinggal mencari data yang mungkin sebenarnya akan diteliti. Contohnya kalau udah tahu beberapa kuesioner kan kalian tinggal bikin aja kuesionernya, tinggal kalian sebarkan. Nah, baru data tersebut yang akan kalian olah dan kumpulkan data-data lainnya yang menunjang daripada proses penelitiannya kalian. Gitu. Mungkin itu saja di pertemuan ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.